Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa semuanya? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Dwi Febi Handayani, mahasiswi jurusan Pendidikan Agama Islam. Kali ini kita bertemu dalam mata kuliah Filsafat Ilmu dan kita akan membahas mengenai hipotesis dan teori. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita sama-sama membukanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, apakah teman-teman pernah mendengar kata hipotesis? Apa itu hipotesis? Seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, tanpa kita sadari, kita sering membuat hipotesis. Contohnya adalah ketika kita melihat awan pekat atau awan hitam, maka kita menyimpulkan bahwa akan turun hujan. Kita menyimpulkan dan menduga-duga. Nah, pengertian hipotesis adalah berarti hipotesis merupakan dugaan sementara. Mengapa disebut sementara? Karena kebenarannya masih harus diuji. Awan yang pekat atau awan yang gelap bisa jadi setelah itu turun hujan, atau bisa jadi juga tidak. Nah, bila awan yang hitam itu turun hujan, maka hipotesis yang kita buat merupakan benar. Hipotesis juga merupakan salah satu komponen penting dalam sebuah penelitian. Dan biasanya hipotesis menjelaskan tentang hubungan dua variabel atau lebih. Teman-teman, setelah kita tahu apa itu pengertian dari hipotesis, maka pertanyaan selanjutnya adalah apa fungsi dari hipotesis? Fungsi hipotesis menurut Dr. Profesor S. Nasution ada 3. Yang pertama adalah untuk menguji kebenaran teori-teori yang telah ada. Yang kedua, memberi ide untuk mengembangkan suatu teori. Yang ketiga, memperluas pengetahuan kita mengenai gejala-gejala yang kita pelajari. Jadi, fungsi hipotesis adalah untuk memberikan arah penelitian menjadi lebih spesifik. Hipotesis merupakan komponen penting dalam penelitian agar dapat mencapai tujuan penelitian, bahkan memberikan kontribusi penelitian yang lebih nyata. Kemudian, apakah ada hubungannya antara hipotesis dan teori? Kita tentunya sudah mengenal banyak teori, mulai dari teori evolusi sampai teori gravitasi. Teori dalam sains atau ilmu pengetahuan berbeda dari teori dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tentunya sudah mengenal banyak teori, mulai dari teori evolusi sampai teori gravitasi. Kita juga pernah mendengar kalimat, cuma teori, atau juga kalimat yang mengatakan, asal berbuat tanpa tahu teori. Apakah teori dalam ilmu pengetahuan dan teori dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang sama? Keduanya merupakan hal yang berbeda. Teori dalam ilmu pengetahuan diawali dengan pengamatan terhadap sekeliling kita yang diyakini benar. Setelah kita mengamati sebuah fenomena, maka kita akan membuat sebuah hipotesis. Hipotesis diuji dan menghasilkan teori. Perjalanan teori bukanlah perjalanan yang singkat. Diperlukan penelitian dan pengujian berulang untuk mendapatkan sebuah teori. Apakah hipotesis berkaitan erat dengan teori? Jawabannya iya. Hipotesis sangat berkaitan erat dengan teori. Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara dari pernyataan yang ada pada perumusan penelitian ilmiah. Dikatakan sementara karena jawaban yang ada adalah jawaban yang berasal dari teori. Prosesnya menjadi seperti hipotesis, penelitian ilmiah menjadi sebuah teori. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh teman-teman semua dan bermanfaat tentunya. Orang bijak mengatakan, ilmu bukan apa yang dihafal,
tapi apa yang bermanfaat untuk orang lain. Semoga materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup pembahasan materi kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi di materi-materi selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.